Bismillah. Cek suara ya, Pak. Cek suara. Sudah bisa ditangkap? Suaranya ikhwah, didengar atau enggak? Ikhwah ataupun akhwatnya? Mohon konfirmasinya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. صوت واضح جزاكم الله خير.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah. Kita lanjutkan insyaallah sampai perkataan musannif siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasam. Sebagian baitnya dari bait ini sudah kita bahas kemarin. Kita ulang sedikit insyaallah. Siwahumal harfu kahal wa fi walam. Selain fi'il, selain huruf, itu adalah selain fi'il, selain isim itu adalah huruf. Adalah kalimat huruf. Yang kemarin kita sampaikan bahwa ciri dari kalimat huruf itu adalah ketidakbisaannya menerima tanda-tanda isim dan juga tanda-tanda fi'il. Berarti dia adalah kalimat huruf. Dia adalah kalimat huruf. Berarti ketidakadaannya suatu alamat ataupun tanda itu merupakan ciri dari kalimat huruf. Di sini beliau mengatakan kahal, sebagaimana lafadz hal. Hal artinya apakah? Wafi artinya di dalam. Lam dan artinya tidak ataupun belum. Perhatikan, kahal wafi walam. Antum perhatikan ya akhwat ataupun ya ikhwani fillah. Lafadz kahal, sebelum kita bahas tentang syarahnya, kita perhatikan terlebih dahulu lafadz kahal. Sebelumnya pernah kita bahas bahwa ciri dari kalimat isim itu adalah adanya huruf jar. Adanya huruf jar. Artinya huruf jar ini hanya bisa mendahului kalimat isim. Kalau antum perhatikan pada lafadz kahal di sini, bahwa hal dia dari kalimat huruf istifham ataupun harful istifham. Ka adalah huruf jar. Bagaimana mungkin mereka ini bisa bersatu? Bagaimana mungkin mereka ini bisa bersatu? Jangan-jangan keterangan yang disampaikan oleh Ustadz tentang huruf jar itu hanya masuk pada isim, itu adalah keterangan yang salah. Perhatian ikhwas sekalian, bahwa hal di sini yuqsadu lafzuhu. Yang dimaksud dengan hal di situ itu adalah lafadznya hal itu sendiri. Sehingga kalau yang dimaksud adalah lafadznya hal, maka dia adalah kalimat isim. Bukan halnya, tapi lafadz hal ataupun kata hal, maka dia adalah kalimat isim. Sehingga kalau seandainya antum mau mengerop ya sekalian, maka begini nanti. Hal ismun majrurun bi kaf. Hal adalah isim yang dijarkan dengan menggunakan kaf. Qusida lafzuhu. Tadi itu huruf hal. Yang dimaksud adalah yang dituju adalah lafadz hal itu sendiri. Wa alamatu jarhi kasrah muqaddarah ala akhirih. Alamat jarnya adalah kasrah yang dikira-kirakan di akhir hurufnya. Mana'min dzuriha, terlarang ataupun dilarang menampakkannya istighalul mahalli, karena tempatnya itu disibukkan di harakat hikayah. Karena tempatnya huruf terakhir, harokatnya huruf terakhir disibukkan dengan harakat hikayah. Harakat hikayah di sini ini adalah menceritakan lafadz hal itu sendiri. Sehingga saat lafadz hal disebutkan, dikisahkan di dalamnya ataupun yang dibahas adalah halnya, maka huruf terakhirnya tetap kita sukunkan saja. Misalkan qara'tu hal, ana membaca lafadz hal. Ataupun ra'aitu hal, ana melihat lafadz hal. Huruf terakhirnya tetap disukunkan. Karena ini yang disebut sebagai harokat hikayah. Ini sepintas tentang pembahasan masalah kahal. Perhatian ya sekalian, di setengah bait yang pertama ini, siwahumal harfu kahal wafi walam.
Siwahumal harfu kahal wa falam. Selain isim, selain fi'il itu adalah hal. Sebagaimana selain fi'il, selain isim itu adalah huruf. Kahal sebagaimana lafadz hal, wa fi dan lafadz fi, walam dan lafadz lam. Sehingga dari setengah bait yang pertama di sini, musannaf itu ingin menerangkan bahwa huruf itu dibagi menjadi 2 macam, ataupun nanti 3 macam kalau seandainya mau diperincikan, ataupun 6 macam kalau seandainya mau diperincikan. Perhatikan, di sini musannafnya itu menyebutkan 2 ataupun 3 pembagian dari kalimat-kalimat huruf. Ada yang disebut sebagai harfun mukhtas. Artinya huruf tersebut dikhususkan hanya bisa masuk ke fi'il ataupun hanya bisa masuk ke isim. Ini yang disebut sebagai harfun mukhtas. Sebagaimana fi itu adalah huruf yang hanya dikhususkan untuk masuk ke kalimat isim, harfun mukhtas. Kemudian lam itu adalah suatu huruf yang hanya dikhususkan masuk ke kalimat fi'il. Ada yang khusus masuk ke isim, ada yang khusus masuk ke fi'il, ada yang bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'ilnya. Sebagaimana lafadz hal, kahal. Sebagaimana lafadz hal. Ini yang disebutkan oleh musannafnya. Ini perincian secara globalnya. Kalau dibuat terperinci lagi, maka nanti masing-masing dari tiga macam tadi ini dibagi lagi menjadi 2. Ada yang muhmal, ada yang amil. Ini kapan-kapan insya Allah akan kita bahas. Jadi total semuanya adalah ada 6 pembahasan. Tapi untuk saat ini cukup kita mengetahui bahwa di sini nanti disebutkan 2, yaitu mukhtas dan juga ghairu mukhtas. Yang mukhtas dibagi 2, ada yang lil fi'li atau bil fi'li ataupun bil ismi. Jelas insyaallah ya. Kita lanjutkan nanti insyaallah di syarahnya akan ada contohnya. Fi'lun mudhari'un yali lam kayasam. Masya Allah, ini agak masuk banyak ini. Yang ikhwan cuma 23 dari total sekitar 80-an. Kemudian yang akhwat ada cuma sekedar ada 19. Nanti insya Allah akan kita buat aturan baru untuk menjadi perhatian dari ikhwah sekalian ataupun akhwat sekalian, bahwa sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya ataupun syarat mengikuti program ini adalah mau konsisten, mau ngikuti aturannya, mau ngisi daftar hadirnya. Nanti kita kasih kesempatan. Kalau seandainya yang tidak bisa mengikuti karena suatu uzur, silahkan disampaikan, bisa di grup ataupun dijaprikan ke ana secara langsung. Itu insya Allah. Dan nanti kalau seandainya ada peserta yang sampai 3 kali tidak ada berita, tidak ada info, maka dia telah tidak mengikuti peraturan al-muslimu asyurutihim fatoban. Jadi orang-orang muslim tergantung syarat-syaratnya. Kita serahkan di sini yang mengikuti harus mau mengikuti aturannya. Yang ikut program ini harus mengikuti aturannya. Kalau seandainya nggak mau, jadi masalah insya Allah. Allah yaftah alaikum insya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu pengetahuan dalam hati kita semua insya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kita kasih kesempatan 3 kali. Kalau seandainya 3 kali pertemuan tidak ada kabar berita, izin juga tidak, menuliskan absen juga tidak, nanti insya Allah admin akan mengeluarkan peserta tersebut dari grupnya. Semoga bisa lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang telah kita pelajari bersama insya Allah. Jadi antum menjaga amanah antum, anti menjaga amanah anti, dan anak juga menjaga amanah anak, berusaha menyampaikan hal-hal yang memang anak bisa, sekedar yang bisa anak yang anak bisa, dan tetap kita jalankan sebagaimana yang sudah kita canangkan sebelumnya sesuai dengan jadwal. Kalau seandainya ada perubahan jadwal, mundur setengah jam atau berapa, insya Allah akan kita sampaikan sebelumnya insya Allah. Semoga ini bisa menjadi perhatian dari kita semuanya insya Allah. Ini akan kita praktekkan untuk semua program yang ada di Mantabah.
akan kita praktekkan untuk semua program di Mantaba yang telah kita online kan. Jadi akan kita ketatin biar lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, biar tidak terlalu menyepelekan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua insyaallah ya rabbal alamin. Yang rajin hadir semoga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillah. Kita baca lagi insyaallah ya ikhwan, setengah bait berikutnya. Fi'lun mudhari'un yali lam kayasam. Setelah beliau menyampaikan tentang ciri-ciri kalimat isim, ciri-ciri kalimat fi'il, dan juga ciri-ciri kalimat huruf yang barusan kita bahas, beliau mulai membahas tentang pembagian dari kalimat fi'il. Fi'lun mudhari'un yali lam kayasam. Nanti pembagian di sini ini adalah pembagian suatu fi'il dilihat dari segi zamanihi, dilihat dari segi waktunya. Suatu pekerjaan yang dilaksanakan di masa lampau disebut sebagai fi'il maudhi. Yang dilaksanakan di masa sekarang ataupun yang akan datang disebut sebagai fi'il mudhari'. Yang ada unsur perintahnya maka disebut sebagai fi'il amar. Jadi yang di sini nanti ini yang dibahas oleh beliau adalah fi'il dipandang dari segi zamannya, waktunya terjadinya suatu pekerjaan. Beliau memulai dari fi'il mudhari' karena fi'il mudhari' adalah fi'il yang mu'rab. Fi'lun mudhari'un. Yang pertama adalah fi'il mudhari'. Sekalian beliau menyebutkan ya ikhwan sekalian. Sekalian beliau menyebutkan tentang ciri dari fi'il mudhari'. Sekalian menyebutkan contoh dari lam yang disebutkan dalam bait sebelumnya. Fi'lun mudhari'un. Yang pertama adalah fi'il mudhari' yali lam kayasam. Yang jatuh setelah lam. Sebagaimana ini dalam kalam syair ataupun dalam bait biasa kata-katanya diacak. Biasa suatu kata-kata ataupun suatu ungkapan itu diacak untuk ngepaskan wazan dari suatu bait. Di sini aslinya al-aslu fi'lun mudhari'un kayasham. Yalilam. Perhatikan. Fi'lun mudhari'un kayasham yalilam. Jadi fi'il mudhari' sebagaimana lafaz yasam yang mengiringi lam. Sebagaimana fi'il mudhari'. Sebentar, fi'il mudhari'un sebagaimana lafaz yasam yang mengiringi lam. Artinya yasam yang jatuh setelah lam. Jatuh setelah lam. Maka di situ lafaz lam yasam bisa dicirikan bahwa yasam di sini itu adalah fi'il mudhari'. Karena kenapa? Karena di situ ada amil jawazim yang berupa lam. Sebagaimana saat kita belajar ikhwan, lam yasam, lam itu harfun nafyin, wa jazmin, wa qalbin. Ada tiga ini yang biasanya saat kita belajar pengiroban, bahwa untuk lafaz lam dia itu adalah harfun nafyin, artinya menafikan suatu perbuatan ataupun menafikan suatu pekerjaan. Saat misalnya Anda mengatakan lam aktubud darsa, lam aktub ad-darsa, lam aktubid darsa, Anda tidak menuliskan pelajaran. Maka di situ perbuatan yang berupa menulis ditiadakan ataupun dinafikan. Sehingga lam disebut sebagai harfu nafyin. Kemudian wajazmin, maksudnya jazmin di situ itu adalah lam itu menjazamkan fi'il mudhari'. Menjazamkan fi'il mudhari' dengan berbagai tanda-tanda jazmnya. Baik dengan sukun lam yadrib misalnya, ataupun dengan bihadfi harfil illah, dengan pembuangan huruf illah, contohnya lam yarmi, ataupun bihadfi harfin nunin, ataupun dengan membuang huruf nun menjadi misalnya lam yasumu, asalnya lam yasumuna asalnya, tapi nunnya dibuang, tapi nunnya dibuang.
Pokoknya di sini nih kalau ada lam masuk ke suatu fi'il mudhari, mendahului fi'il mudhari, fungsi dari lam itu adalah menjazmkan fi'il mudhari, baik dengan tanda jazm sukun ataupun dengan tanda jazm yang berupa hadfu harfillah ataupun hadfun nun. Jelas insyaallah ini ya? Jelas. Kemudian wa qalbin. Tadi lam kita sebutkan bahwa lam itu adalah harfun nafyin, menafikan fungsinya, dan juga wa jazmin, fungsinya adalah menjazmkan, dan yang ketiga adalah wa qalbin. Artinya qalbin di sini itu adalah kalau ada lam yang berada pada fi'il mudhari, maka fungsinya dia itu adalah membalik ataupun memindahkan zaman hal ataupun zamanul hadir ilal madhi. Jadi kalau ada lam yang berada pada fi'il mudhari, maka merubah zamannya fi'il yang dimasuki oleh lam dari zaman hal ataupun hadir ke zaman yang lampau. Contohnya begini, saat masa kenaikan kelas, antum sebagai dosen ataupun antum sebagai seorang guru, di situ melihat papan pengumuman. Ada seorang siswa yang dia tidak naik kelas. Seorang siswa dia tidak naik kelas. Tahu-tahu antum ngomong begini, lam yadrusit talib, lam yadrusit talib, ataupun lam yadrus at-talib, lam yadrusit talib. Ini si fulan ini nggak belajar dia. Si fulan ini nggak belajar. Perhatikan, anak tuliskan. Lam ya, perhatikan. Kita ulang lagi insyaallah. Lam tadi itu fungsinya adalah menjazmkan, huruf terakhir disukunkan ataupun menafikan. Kalau yadrusu sedang belajar, kalau lam yadrus tidak belajar. Perhatikan, at-talib. Ini kita kasrohkan karena iltiqa'u sakinain kemarin udah kita bahas. Lam yadrusit talib. Ini si talib ini, si murid ini nggak belajar dia. Kok sampai nggak naik kelas ini bagaimana? Perhatikan, ini fi'il mudhari. Kelihatan? Alhamdulillah. Fi'il mudhari berupa lafaz yadrus, yadrusu, didahului oleh lam. Kita tahu bahwa lafaz fi'il mudhari di sini dia adalah zaman hal. Fi'il mudhari secara umumnya ya kawan sekalian. Fi'il mudhari secara umum itu yadullu al-hal wal istiqbal ataupun yadullu al-hadir wal istiqbal. Jadi fi'il mudhari pada umumnya itu menunjukkan arti zaman sekarang ataupun zaman yang akan datang. Jelas ya dua pilihannya. Kalau tidak hal, istiqbal. Ini fi'il mudhari secara umum. Mudhari secara kelihatan? Mudhari secara umum. Tetapi saat fi'il mudhari di sini dia didahului oleh lam, maka zamannya fi'il mudhari yang berupa hal ataupun hadir dipindah ke zaman yang maudhi, zaman yang lampau. Dari segi maknanya, bukan dari segi lafadznya. Lafadznya jelas fi'il mudhari, tapi maknanya adalah makna lampau. Pengertian bagaimana Ustaz? Tadi kalau kita dalam konteks tadi contoh tadi itu, saat antum melihat papan tulis, melihat papan pengumuman ada seorang siswa yang naik kelas. Kemudian antum bilang lam yadrusit talib. Si talib ini nggak belajar dia, sehingga tidak naik kelas. Pertanyaan yang Anda sampaikan begini. Ini masa-masa belajarnya itu kapan? Masa-masa ujiannya itu kapan? Sehingga kok sekarang muncul suatu natijah, muncul suatu hasil bahwa si talib ini nggak naik kelas. Maka jawabannya masa-masa belajar ada di masa lampau. Di masa lampau. 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu, sepekan yang lalu sudah terjadi masa belajarnya. Sehingga saat sekarang ini dikatakan lam yadrus talib.
Kapan ini terjadinya? Kenapa kapan ini terjadinya? Misalkan ujiannya itu sekarang tanggal 3 Juni. Misalkan 3 Mei masa ujiannya. 3 Mei masa ujiannya. Lam yadrus talib. Si talib ini nggak belajar kapan? Tanggal 3 Mei saat masa ujian. Ujian malam-malam harinya teman-temannya pada belajar, dia main PlayStation. Sibuk dengan melihat lawakan di TV ataupun yang lain sebagainya. Sibuk bermain. Sehingga di sini ya sekalian, itulah pengertian dari sebuah bahwa lam itu adalah harfu ataupun adalah qalbin fungsinya. Jadi jazmin wa nafyin wa qalbin. Ini yang perlu diingat-ingat karena kadang-kadang awal-awal kita susah memahami. Ini yang dimaksud dengan membalik, merubah zamannya hal menjadi zaman madhi. Ini bagaimana tadi itu pengertiannya yang Anda sampaikan. Semoga yang Anda sampaikan ini bisa diambil pengertiannya ataupun kesimpulannya, insya Allah. Kemudian yang berikutnya ya bos sekalian, itu perhatikan lafaz yasham. Ini dia termasuk mudha'af. Asalnya syammima. Jadi mim double. Dibuat tasydid. Syammima. Saat dibuat mudhari' berarti yashammu. Saat diberikan jazm lam yasham. Itu diantara wajah yang diperbolehkan saat ada fi'il mudhari' yang mudha'af dijazmkan dengan menggunakan lam yasham. Lam yasham mengikuti wazan ataupun mengikuti bab alima ya'lamu ataupun syamima yashammu ataupun yashmamu asalnya. Kemudian bait berikutnya ya ikhwas sekalian. Wa madhiyal af'ali bita'miz wasim. Ini wa madhiyal af'al. Kalau antum perhatikan, dia adalah ada susunan idhafah. Idhafah dengan makna min tab'idiyah. Tab'idiyah. Jadi di sini asalnya dia adalah al-madhi minal af'ali. Itu asalnya. Jadi fi'il madhi ataupun madhi, zaman fi'il madhi dari kalimat-kalimat fi'il yang lainnya. Al-madhi ataupun zaman lampau dari kalimat fi'il. Wa madhiyal af'ali bitamiz. Jadi fi'il madhi. Bedakanlah ataupun ciriinlah dengan ta. Dengan ta. Ya ikhwas sekalian, bait ini sebelumnya sudah dibahas secara global. Karena sebelumnya musannif menyebutkan secara global dalam pembahasan bait bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nun yaqbilanna fi'lun yang jali. Jadi semua fi'il dibahas dalam bait tadi itu, bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nun yaqbilanna fi'lun yang jali. Semua dibahas di sana. Dalam bait ini beliau ingin membuat suatu tafsir, membuat suatu perincian. Tadi fi'il mudhari' sudah dibahas. Jadi yang kemarin dibahas secara umum jadi satu, sekarang dipilah-pilah ini. Yang jazm ke fi'il mudhari'. Kemudian ta, ini tak tanis ataupun tak dhamir mutaharrik ke fi'il madhi, fi'il madhi. Kemudian yang untuk amar nanti ada pembahasan lain. Wa madhiyal af'ali bitamiz. Perhatikan lafaz wa madhiyah. Yaknya difathahkan wa madhiyah. Kenapa difathahkan? Karena dia itu menjadi maf'ul bihi dari lafaz miz. Artinya miz madhiyal af'al. Af'al dengan bita, dengan menggunakan huruf ta. Nanti dibahas. Wasim. Miz wasim arti tandailah. Bin nuni dengan menggunakan nun. Fi'lal amri pada fi'il amr in amrun fuhi.
Jika nanti dalam dalam kata kerja tersebut ada kesan bahwa di dalamnya ada suatu kata perintah, ada suatu perintah, maka disebut nanti fi'il amar. Nanti insyaallah satu persatu kita bahas. Kita baca sedikit, insyaallah masih ada sekitar 5 menit ke depan, kita bacakan syarahnya. Yushiru ila annal harfa yamtazu anil ismi wal fi'li bi khuluwihi min alamatil asma. Jadi al-musannif rahimahullah, beliau mengisyaratkan bahwa huruf itu bisa dibedakan dari fi'il ataupun dari isim dengan ketidakadaannya tanda-tanda fi'il dengan ketidakadanya tanda-tanda isim. Gak ada tanda-tanda fi'il yang bisa masuk kata tersebut, dan juga tidak ada tanda-tanda isim yang masuk ke kata tersebut, maka kata tersebut itulah yang disebut sebagai kalimat huruf. Min alamatil asma wa alamatil af'al. Thumma mathala. Kemudian beliau memberikan suatu contoh. Bihal, dengan lafaz hal. Tadi yang disampaikan hal bisa masuk ke fi'il, bisa masuk ke isim. Wafi, dan juga fi, walam, dan juga lam. Munabbihan ala anna al-harfa yanqasimu ila qismain. Jadi beliau mengingatkan bahwa huruf itu dibagi menjadi 2 macam. Huruf dibagi menjadi 2 macam. Pembagian secara global. Yang pertama adalah mukhtas, artinya khusus ini. Kalau enggak ke fi'il, ya ke isim. Wa ghairu mukhtas, dan juga ghairu mukhtas. Sebagian syarih menggunakan ungkapan mushtarak. Jadi ada yang mukhtas, ada yang mushtarak. Artinya mushtarak di sini bisa join ke fi'il, bisa join ke isim. Fa asyara bihal ila ghairil mukhtas. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan lafaz hal. Dengan lafaz hal beliau mengisyaratkan tentang pembagian suatu huruf yang ghair mukhtas, artinya huruf yang tidak tertentu pada satu fi'il ataupun isim saja, tapi dua-duanya bisa dimasuki oleh hal. Wa huwa alladhi yadkhulu al-asma' wal af'al, yaitu yang model ghair mukhtas ini adalah huruf yang bisa masuk ke fi'il, bisa masuk ke isim-isim. Nahu hal zaidun qa'imun, contohnya adalah lafaz hal zaidun qa'imun. Perhatikan, hal zaidun qa'imun asalnya adalah zaidun qa'imun saja. Zaidun qa'imun dia adalah jumlah ismiyah. Zaidun sebagai mubtada, kemudian qa'imun sebagai khobarnya, didahului oleh hal. Artinya hal itu bisa mendahului kalimat isim. Ataupun hal qama zaidun, ataupun hal qama zaidun. Qama zaidun dia adalah jumlah fi'liyah. Qama fi'il madhi, zaidun dia adalah fa'ilnya. Didahului oleh hal qama zaidun. Artinya fi'il madhi ataupun suatu kalimat fi'il itu bisa dahului oleh hal. Artinya bisa disimpulkan bahwa hal itu dia bisa masuk ke fi'il, bisa masuk ke isim. Berhubung bisa masuk dua-duanya, maka inilah yang disebut sebagai ghairu mukhtas. Ghairu mukhtas. Artinya di sini bisa dimiliki oleh fi'il, bisa dimiliki oleh isim. Wa asyara bi fi walam. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan lafaz fi dan juga lafaz lam ilal mukhtas, mengisyaratkan ke pembagian huruf yang mukhtas. Artinya hanya spesifik ke fi'il saja ataupun spesifik ke isim saja. Wa huwa qisman. Ini dibagi menjadi dua macam. Mukhtasun bil asma, ada yang mukhtas dengan isim. Artinya tadi itu ya sekalian, yang ghairu mukhtas tadi contohnya hal. Kemudian yang mukhtas dibagi 2 macam. Ada yang mukhtas bil asma, artinya hanya khusus masuk ke isim. Contohnya adalah lafaz fi, yaitu huruf jar. Contohnya Zaidun fid dari, Zaid itu berada di dalam rumah. Fi dia adalah huruf jar, huruf jar. Ad-dari dia adalah suatu kalimat isim, didahului oleh fi. Wa mukhtasun bil af'al, kalam, dan juga mukhtas bil af'al. Ada yang mukhtas bil asma, contohnya fi. Ada yang mukhtas bil af'al, contohnya adalah lam. Contohnya di sini lam yaqum zaidun, Zaid tidak berdiri. Yaqum dia fi'il mudhari', didahului oleh lam. Dan lam hanya masuk ke kalimat fi'il saja,
tidak ada yang masuk ke kalimat isim, sehingga dikatakan bahwa lam termasuk harfun mukhtassun bil af'al. Jadi lam adalah huruf yang dikhususkan masuk ke kalimat fi'il. Alhamdulillah, ini sudah 30 menit waktu berlalu. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kali ini bisa membawa manfaatan insyaallah. Tadi yang kita sampaikan di pertengahan pembahasan tadi, masalah kehadiran, masalah absen, mohon untuk diingat selalu. Yang belum absen silakan untuk segera absen nanti insyaallah. Mulai hari ini nanti kita hitung, kita cek satu persatu nama-nama yang tidak ada kabarnya, nama-nama yang tidak ada kabarnya. Kalau seandainya nanti udah 3 kali kemudian telah dikeluarkan dari grup, tahu-tahu karena mungkin suatu uzur sehingga sama sekali nggak bisa menghubungi, mungkin HP-nya hilang, silakan disampaikan lagi nanti insyaallah. Kalau ada uzur yang maqbulah, uzur syariah, insyaallah tetap bisa kita terima untuk bisa bergabung dengan kami lagi di Mantaba dalam program Alfiah Ibn Malik insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemaafan dari kealpaan yang selama ini telah kita laksanakan insyaallah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.